Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang bersyukur. Hadirin yang saya hormati, bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa bersyukur bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut atau berubah menjadi kesulitan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah sangatlah luas dan melimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat besar seperti kesehatan, kekayaan, atau kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun sangat penting. Misalnya, udara yang kita hidup setiap hari, kemampuan melihat dan mendengar, serta kesempatan untuk beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis, barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seutuhnya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat kita bahagia dan bersyukur. Namun, seringkali kita lupa untuk menghargai nikmat-nikmat ini karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Hadirin yang berbahagia, bersyukur dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yakni bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, serta bersyukur dengan perbuatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal, keluhan hanya membuat hati kita tidak tenang dan pikiran semakin gelisah. Sebaliknya, bersyukur akan menenangkan hati dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang kurang beruntung agar kita selalu merasa bersyukur dan tidak mudah merasa kekurangan. Janganlah kita selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih beruntung, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa iri dan tidak puas. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mari kita jaga nikmat tersebut dengan baik dan gunakan untuk kebaikan agar Allah terus melipat gandakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.